Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Kita bertemu lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel Kedaton. Pemirsa Metro TV Lampung, UMKM dikenal cukup tangguh menghadapi krisis ekonomi. Namun di balik itu masih ada beberapa kendala serius. Salah satunya adalah sistem pengelolaan keuangan. Pada laporan keuangan sangat diperlukan UMKM saat hendak mengajukan kredit ke perbankan. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Dr. Hendrawati. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Pak Widodo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Terima kasih Bu Erni. Ya jadi pertanyaan pertama jelas tentang UMKM ini, bahwa permodalan dan pengelolaan keuangan itu kan masih menjadi persoalan. Terutama dalam kaitannya UMKM dengan akses perbankan. Sebetulnya bagaimana sih untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi memang betul persoalan permodalan itu merupakan salah satu permasalahan klasik yang dialami oleh UMKM tidak hanya di Provinsi Lampung tapi juga di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi persoalan pendanaan ataupun permodalan dari UMKM, dari sudut pandang akademisi bisa memberikan solusi ya melalui pendekatan dari UMKM itu sendiri dan juga memberikan penambahan channel pendanaan baik yang dari perbankan ataupun dari non perbankan. Ditambah juga adanya payung landasan hukum dari pemerintah yang alhamdulillah tahun 2020 kemarin Presiden Jokowi sudah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam salah satu bab yang ada di dalam undang-undang tersebut memang berpihak kepada UMKM. Nah, untuk yang pendekatan pertama dari UMKM itu sendiri atau pelaku dari usaha UMKM tersebut juga harus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangannya. Persoalan paling klasik itu adalah bahwa UMKM biasanya tidak melakukan pencatatan ataupun pembukuan terhadap setiap transaksi keuangannya. Dan sehingga akan sulit untuk bisa mengukur seberapa baik perkembangan ataupun growth dari UMKM itu sendiri. Nah, pada akhirnya juga perusahaan yang pada skala usaha yang sangat kecil biasanya kan memang belum bisa mengakses langsung perbankan ya, karena memang mungkin kedekatan dengan pihak dana eksternal juga masih terbatas, tapi seiring dengan perkembangan usaha, seharusnya UMKM akan semakin bisa dilirik oleh perbankan. Tapi permasalahan di UMKM selain pembukuan juga cara pengelolaan keuangannya masih bersifat tradisional dan juga seringkali tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Belum lagi persoalan mereka tidak memiliki surat izin usaha. Nah, kombinasi dari aspek-aspek itulah yang menyebabkan UMKM tidak bankable. Walaupun secara performan bisnis mungkin baik, tapi karena tidak dicatat, kemudian tidak tidak bisa diukur growth-nya ataupun kemampuan pendanaannya, sehingga pada akhirnya bank juga tidak bisa mendanai. Kemudian dari channel untuk penyediaan pendanaan juga pemerintah tidak kurang-kurang ya dalam memberikan pendanaan, dan bahkan Kemenko itu sudah mengalokasikan dana 171 triliun ya Pak untuk mengembangkan UMKM. Kemudian juga dari aturan-aturan dan sudah diturunkan menjadi PP nomor 7 tahun 2021 benar-benar berpihak kepada UMKM yang harapannya 2021 ke atas ini memang UMKM akan naik kelas, harapannya seperti itu. Jadi kita tunggu saja bagaimana
sepak terjang dari pihak-pihak yang diminta oleh pemerintah untuk terlibat dalam pengembangan UMKM ini untuk bekerja dengan baik sehingga UMKM bisa akan semakin baik lagi ke depannya. Itu Pak. Ini kan tadi disinggung tentang masalah pencatatan ya. Ini banyak UMKM ini kan yang masih menggabungkan antara pos pemasukan dan pos pengeluaran. Mana yang untuk membeli katakan beras, mana yang untuk membeli sembako sehari-hari, campur aduk di situ. Padahal itu kan sangat penting. Bagaimana ini solusi seperti ini untuk pembinaan UMKM? Jadi kembali lagi bahwa memang UMKM harus diedukasi ya Bapak, harus ada sosialisasi bahwa ketika keuangan keluarga digabung dengan keuangan bisnis itu akan berdampak buruk terhadap perusahaan. Kenapa berdampak buruk? Karena aktivitas sebaik-baiknya pun aktivitas keuangan dilakukan oleh UMKM, tapi ketika hasilnya itu juga dialokasikan tanpa adanya sebuah mekanisme yang profesional untuk dialokasikan kepada kebutuhan keluarga, maka selama-lama juga catatan profit dari perusahaan itu juga akan tidak akan terdokumentasi dengan baik gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengukur seberapa profit sih perusahaan ini, seberapa menguntungkan sih perusahaan ini, karena tidak ada alokasi yang prioritas, mana yang diutamakan untuk perkembangan usaha, mana yang untuk dialokasikan secara profesional untuk kepada owner atau si pemilik. Jadi kata kuncinya itu adalah pertama harus melakukan pemisahan pencatatan keuangan, ya artinya kalaupun ada rekening bank itu harus dibagi dua antara rekening pribadi dengan rekening usaha, ya. Kemudian juga melakukan manajemen keuangan yang baik. Kemudian yang ketiga itu juga harus pintar-pintar mengalokasikan, melakukan prioritas mana yang keuntungan yang akan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kapasitas usaha, mana yang memang dialokasikan kepada si pemilik usaha dalam bentuk pengembalian modal misalnya. Jadi dan juga harus ada selalu evaluasi. Nah, jadi ada perencanaan, ada pengelolaan yang baik, ya kan. Kemudian juga ada evaluasi serta ada prioritas dalam hal alokasi usaha untuk berbagai macam skala prioritas, termasuk untuk sumber dana internal untuk investasi dan juga bahkan tidak dipersalahkan misalnya keuntungan perusahaan itu juga akan dikembalikan ke owner, tapi memang harus secara profesional dan tercatat dan itu dilakukan di akhir periode pencatatan keuangan, biasanya setahun sekali ya. Tapi kalau sedikit-sedikit diambil, setiap bulan diambil ya, pada akhirnya memang growth dari perusahaan ataupun profitabilitas perusahaan itu tidak akan terukur gitu karena ya itu tadi karena bercampur gitu. Nah itulah memang persoalan klasik Pak. Jadi dari beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Nah tapi mudah-mudahan dengan seiring dengan tingkat sosialisasi yang diberikan oleh berbagai macam pihak, mudah-mudahan UMKM kita semakin profesional. Mungkin itu Pak. Jadi kata kuncinya adalah sosialisasi dari berbagai pihak untuk sama-sama membantu UMKM dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangan. Tahan dulu Bu Erni, pemirsa Metro TV, wawancara kami Ekonomi Corner bersama Bu Erni akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.